Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa yukafiru majidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kembali lagi kepada saya sendiri, Sulaiman Juhdi Siregar. Di dalam kisah ini bermula pada zamannya Waliullah Syekh Abdurrahman At-Tibai. Kisah ini kisah mahabbah seorang anak kecil yang sangat rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sedang berkumpul dengan orang-orang di kota Zambit, kota yang kota ujungnya Yaman, untuk berziarah ke makam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat di Madinah, ke Madinah perjalanannya membutuhkan waktu selama 2 minggu. Ketika rombongan tadi hendak bergerak ke kota Madinah, ada seorang anak kecil sekitar umur 8 tahun. Dia berkata, "Aku hendak ikut ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Tapi permintaan anak kecil itu tidak diizinkan oleh Waliullah Syekh Abdurrahman At-Tibai, karena takut nanti kau membuat susah orang hendak ke sini, kau hendak ke sana. Lalu saya bertanya lagi kepada anak kecil itu, "Kenapa kau sangat ingin ikut?" Berkata anak itu, "Wahai Syekh, percayalah aku sangat rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Tetapi menjawabnya, "Sudahlah." Sedangkan Syekh itu menjawabnya, "Tetapi sudahlah, kau tak boleh ikut karena engkau terlalu kecil." Maka berjalanlah rombongan tadi setibanya di kota Madinah, tepatnya di makam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejutlah Syekh Abdurrahman At-Tibai karena beliau melihat anak kecil tersebut ada di hadapannya. Beliau berkata, "Anak kecil, di mana? Dari mana engkau datang? Bagaimana kau bisa ikut, anak kecil?" Anak kecil itu pun menjawab, "Ketika kalian berangkat, aku masuk dalam kota, ikut bersama rombongan ziarah ke makam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Syekh itu heran, "Kenapa engkau bisa masuk ke kotak peti itu?" "Tapi selama 2 minggu kau tidak makan dan tidak minum. Dari mana engkau makan dan tidak minum, wahai anak kecil?" "Sungguh aku dilupakan dari minum," katanya, "dan makan dan minum karena sangat rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian anak kecil tadi pun bertanya, "Wahai Syekh, wahai Waliullah, apakah benar tanah ini pernah dipijak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Dan kemudian pun Syekh Abdurrahman At-Tibai menjawabnya, "Iya." Kemudian anak tersebut mengambil tanah itu lalu diciumnya karena tersebut. Tidak lama kemudian anak kecil itu tiba-tiba roboh seakan-akan pingsan. Rupanya anak kecil itu telah wafat. Anak kecil itu dikubumikan di luar kota Madinah karena dia adalah orang luar dari kota Madinah.
Semuanya para rombongan terus mengerjakan umrah. Ketika pulang dari umrah, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai teringat kepada anak tadi. Selalu datang menziarahi makam anak tersebut. Melihat keadaannya, makam tersebut menjadi bingung karena makam tersebut di luar kota Madinah, tapi berangsur-angsur bergeser masuk kota Madinah sehingga mendekati makam Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menangislah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Sampai sekarang makam tersebut masih ada, dan makam tersebut ada di seberang Masjid Nabawi. Anak kecil, betapa hebat dan mulia hanya engkau. Waktu kecil kau hendak rindu, hendak ziarah ke makam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu wafat pun kau juga rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai selalu menangis di dalam rumahnya. Beliau berkata, aku ini adalah seorang imam, tapi aku malu melihat kecintaan seorang anak kecil yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sang imam pun mengabadikan kisah ini. Beliau menulisnya perjalanan yang sangat sungguh mulia di dalam maulidnya Shahibur Ratib Maulid Ad-Dibai. Hebatnya cinta anak kecil ini kepada Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang menumbuhkan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kelak agar mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di hati kita selalu ada nama baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad.